Halo semuanya, kembali lagi di video analisa fundamental bersama Amandana. Ini adalah analisa fundamental yang berlaku dari tanggal 21 sampai 25 Maret 2022 ataupun minggu keempat di bulan Maret 2022. Oke, seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video analisa fundamental seperti ini, jangan lupa like dulu videonya, di subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa di share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain tahu tentang berita-berita fundamental yang kemarin terjadi dan kemungkinan yang akan terjadi yang akan masih berdampak di minggu ini di tanggal 21 sampai 25 Maret 2022. Tapi sebelum kita masuk ke dalam fundamentalnya yang pertama recap ini untuk bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kami di channel Telegram Amandana, teman-teman bisa ke kolom deskripsi di bawah untuk lihat link channel Telegram Amandana. Nanti di sana teman-teman bisa mendapatkan sinyal gratis, analisa market, dan juga edukasi forex secara gratis. Dan nanti kemungkinan juga akan ada hal-hal lain yang menarik seputar forex nanti di channelnya Amandana. Itu semua gratis ya, termasuk nanti di sana kita akan bukakan untuk Zoom meeting untuk teman-teman semua yang ingin belajar tentang forex. Itu kita free, gratis. Yang penting teman-teman pantengin aja terus channel Telegramnya Amandana. Itu nanti di kolom deskripsi teman-teman bisa klik itu link channel Telegram Amandana. Oke? Nah, sekarang kita akan mulai dulu untuk recap di minggu lalu kemarin. Oke? Jadi recap minggu lalu itu kita di hari Selasa, kita start ada kalender ekonomi yang bagus tuh di hari Selasa, dan karena di hari Senin itu kita kurang bagus. Jadi di hari Selasa itu ada Audi di Monetary Policy Meeting Minutes. Ini akan saya bahas nanti di akhir slide ya, di akhir slide itu akan saya bahas terakhir. Lalu ada di sore hari kita ada GBP, yaitu seperti NFP-nya GBP ya bisa dibilang, yaitu untuk pendapatannya naik sebesar 4,8%, jumlah orang yang menganggur itu turun menjadi 48.000, dan jumlah tingkat pengangguran turun. Berarti ini sejalan signifikan ya sebenarnya. Lalu di sore hari di Euro, German Economic Sentiment ini ternyata drop, padahal perkiraannya 10. Sebelumnya itu sekitar 50-an lebih, dan sekarang ternyata aktualnya membawa drop yang cukup jauh, yaitu sampai ke minus 39. Itu sangat jauh sekali sih. Itu mungkin akan saya bahas nanti. Untuk di malam hari kita ada PPI yang turun cuma sedikit, 0,8. Dan di hari Rabu kita ada core retail sales untuk USD, dan retail salesnya ini turun tidak terlalu jauh. Lalu kita ada Kanada, core CPI-nya dan CPI-nya. Untuk Kanada sendiri ternyata untuk tingkat inflasinya per Maret kemarin itu ternyata mencapai tingkat inflasi 5,7%. Jadi kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Bank of Canada belum sepertinya mempengaruhi terhadap inflasi yang ada di negaranya, seperti itu. Nah, di hari Kamis, di Kamis pagi dini hari ya bisa dibilang, itu kita ada FOMC Economic Projection, FOMC Statement, Interest Rate Decision, Press Conference. Oke, ini nanti akan saya bahas di notes-nya ini, tapi untuk Fed Interest Rate Decision ini sudah naik menjadi naik 25 basis point ya jadinya, sesuai dengan pernyataan Jerome Powell. Berarti desas-desusnya yang kemarin tentang adanya perdebatan antara naik 25 poin ataupun 50 basis poin itu ternyata memang kembali ke Jerome Powell sendiri, yaitu memang naik sebesar 25 basis poin aja, yang berarti range-nya itu dari 0,25 sampai 0,50 untuk saat ini karena sudah naik. Jadi gitu. Untuk penjelasannya nanti akan saya bahas di notes seperti biasa ya nanti. Lalu di pagi harinya tuh kita ada GDP untuk New Zealand. Tuh di New Zealand ternyata cuma 3%. Lalu di Audi, employment change, jumlah orang yang bekerja ternyata naik, dan tingkat pengangguran juga berturun. Lalu di sore hari kita ada CPI untuk Euro,
naik sebesar 5,9%. Ini akan saya bahas juga nanti. Dan untuk BOE interest rate decision itu kita sudah sesuai perkiraan, yaitu naik 25 basis point dari yang sebelumnya itu 0,5 naik menjadi 0,75. Nah, untuk teman-teman yang sekiranya bingung kemarin kenapa pada saat keluar data BOE-nya ini harga di trading GBP itu pada drop semua, itu nanti akan saya bahas sedikit. Untuk malam hari kita ada building permits dan manufacturing index untuk di US dollar itu masih tinggi. Nah, di hari Jumat ini untuk Jepang, interest rate decision untuk di Jepang masih tetap sama, itu adalah minus 0,10. Lalu untuk di Kanada, core retail sales-nya ternyata naik, dan untuk retail sales juga naik, sedangkan untuk di US dollar, existing home sales-nya itu turun sedikit, tidak terlalu banyak. Jadi masih bagus. Oke, untuk minggu depan kita akan start ada kalender ekonomi yang bagus itu dimulai di hari Rabu, yaitu tanggal 23 Maret. Yang dimana kita akan melihat ketika di minggu lalu kita sudah tahu bahwa Bank of England itu menaikkan suku bunganya menjadi 0,75%, dan sekarang kita akan melihat bagaimana dampaknya itu terhadap inflasinya, karena tercatat sebelumnya adalah inflasi dari negara Inggris itu sebesar 5,5%. Nanti kita akan lihat nanti ya di minggu depan itu berapa angkanya yang keluar nanti. Apakah sudah menurun atau tidak, seperti itu. Lalu di sini ada annual budget release. Ini maksudnya adalah anggaran yang dikeluarkan oleh negara Inggris untuk kesehariannya seperti apa dan berapa, seperti itu. Lalu di malam hari kita ada new home sales untuk US dollar. Lalu di hari Kamis kita ada, di sore hari ya, kita ada German Manufacturing PMI. Ini ternyata perkiraannya turun, karena kalau kita lihat tadi kan sentimen ekonomiknya aja drop menjadi minus 39, yang tadi kan. Jadi saya rasa untuk manufacturing dan service PMI ini saya rasa akan drop juga ini. Jadi saya rasa nanti di Jerman, di Euro, lebih tepatnya di Jerman, data di Jerman ini untuk manufacturing dan service-nya PMI ini akan turun di bawah 50 kayaknya ya. Yang saya tangkap seperti itu. Lalu di sore hari kita ada Swiss National Bank interest rate decision, yang dimana untuk Swiss National Bank itu ternyata masih mempertahankan suku bunganya sebanyak minus 0,75%. Ini berarti berbanding 180 derajat dibanding sama BOE ya. BOE udah 0,75, sedangkan untuk SNB masih minus 0,75. Lalu untuk di GBP, manufacturing dan service PMI juga. Lalu di malam hari kita ada core durable goods dan durable goods order untuk di US dollar. Lalu di hari Jumat kita ada GBP, yaitu core retail sales-nya ini saya rasa akan naik dan dibarengi dengan retail sales-nya. Lalu di hari Jumat sore kita ada Jerman ifo Business Climate Index, dan saya rasa ini juga akan turun di bawah 90. Karena mengapa? Ini akan saya bahas di notes sekarang. Oke, di notes ini kita akan bahas dulu. Yang pertama adalah tentang RBA meeting minutes-nya yang di hari Selasa Selasa minggu lalu ya. Jadi di RBA meeting minutes-nya itu sudah menyatakan bahwa seperti yang sudah saya katakan di beberapa video analisa fundamental sebelumnya, yaitu RBA tidak akan menaikkan suku bunga sampai inflasi berkelanjutan antara 2-3%. Ini maksudnya adalah RBA masih menetapkan suku bunganya itu di angka 0,1 atau 0,10%. Yang dimana kalau kita tahu bahwa inflasi di Australia itu sudah 5%. Tapi untuk di RBA sendiri belum mau menaikkan suku bunganya karena dia seperti ECB. Dia mengharapkan harga dari komoditas dan lain-lain sebagainya itu di Australia sendiri akan bisa turun dengan sendirinya, seperti itu. Dan
ketika nanti memang inflasi itu tidak bisa di-maintain di harga 2-3%, nah setelah itu baru nanti RBA nanti bisa mulai memperketat kebijakan moneternya, dan bahkan mungkin bisa menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya, seperti itu. Karena untuk Australia sendiri, lebih tepatnya RBA-nya sendiri masih bersabar, tidak terburu-buru untuk menaikkan suku bunganya, karena dia ingin memastikan apakah inflasinya ini bisa bertahan sampai mana, seperti itu. Lalu yang kedua kita ada dari Rusia, yaitu di mana Rusia yang terkena sanksi dari negara barat itu mulai terlepas dari default karena obligasinya sudah dibayarkan. Maksudnya adalah kita tahu bahwa Rusia itu disanksi ekonomi oleh banyak negara barat, bahkan dari negara timur pun ada, seperti Jepang itu kan. Jadi Jepang juga ada memberikan sanksi ekonomi juga, bahkan sanksi alat untuk pertambangan, begitu kalau saya lupa ya, yang saya baca beritanya. Jadi untuk negara Rusia sendiri karena sudah banyak di ban, di ban bahasanya, di blok oleh negara barat, sanksi-sanksi ekonomi juga banyak dijatuhkan oleh negara barat. Jadi Rusia ini obligasi-obligasinya yang dipegang oleh beberapa banyak bank itu kemarin hampir tidak mau dibayar. Nah, karena dia tidak mau dibayar, takutnya nanti Rusia menjadi satu-satunya negara yang default dengan cepat dalam sejarah. Karena kalau kita tahu bahwa dia dinyatakan default karena memang dia terjadi karena perang itu sendiri, bukan karena oleh faktor ekonomi dalam negerinya sendiri. Karena ini faktor dari memang karena dia menyatakan perang, seperti itu. Beda dengan halnya negara Yunani, kalau saya salah ya. Negara Yunani itu mengalami default, tidak bisa membayar hutang ke Eropa. Oleh karena itu secara tahun berapa itu saya lupa, Yunani dikatakan default dan masih berada di dalam zona euro. Oleh karena itu Yunani masih bisa bertahan untuk saat ini, seperti itu. Lalu selanjutnya kita ada proyeksi suku bunga Amerika tahun ini akan sampai di angka 1,9%. Ini maksudnya adalah pada saat di hari Kamis pagi kemarin itu kita tahu bahwa The Fed menaikkan suku bunganya menjadi 0,50%, ya kan, range 0,25 sampai 0,50%. Nah, ini The Fed juga memberikan proyeksi untuk suku bunga acuannya untuk di tahun ini itu mentok menjadi 1,9%. Secara tidak langsung itu kalau kita lihat setiap rapat nanti pada saat FOMC meeting setiap 2 bulan sekali itu saya rasa akan terjadi kenaikan suku bunga sebesar 25 basis point. Jadi nanti pada saat bulan Mei, karena sekarang Maret berarti kan 2 bulan laginya Mei. Jadi pada saat bulan Mei angkanya itu adalah di 0,50 sampai 0,75 dan begitu seterusnya sampai di Desember akan mencapai target di angka 1,9%, seperti itu. Lalu untuk Bank of Jepang menjaga kebijakan tetap stabil, memperingatkan ketidakpastian atas dampak krisis Ukraina. Ini maksudnya adalah seperti yang kita tahu bahwa Jepang merupakan negara yang kecil, tidak terlalu besar, walaupun dia negara kepulauan, tapi masih bergantung terhadap adanya ekspor impor dari negara lain seperti kita, gitu kan. Nah, di sini Bank Jepang tetap menjaga kebijakannya tetap stabil, yang dimana itu kebijakan moneternya tetap sama, tetap memberikan stimulus, tidak mengubah tidak akan menaikkan suku bunga dan sebagainya. Itu kebijakan moneter tidak akan mengubah apapun itu, karena dampak dari Rusia Ukraina ini kita belum pasti, seperti itu.
dia memperingatkan ketidakpastian atas dampaknya itu. Apakah akan berdampak secara langsung ke Jepang atau tidak? Karena kalau kita tahu bahwa invasi militer yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina selama sudah hampir 1 bulan lebih itu masih terjadi seperti itu. Selanjutnya kita ada BOE menaikkan suku bunga lagi, tetapi menunjukkan kegelisahan atas prospek. Tetapi di sini investor tetap yakin. Nah, di sini akan saya kasih sedikit maksud ya, pengertiannya. Jadi Bank of England sendiri kemarin pada saat setelah memberikan statement menaikkan suku bunganya menjadi 0,75, itu dari 9 member ternyata hanya ada 8 yang setuju untuk menaikkan suku bunganya menjadi 25 basis point menjadi 0,75 itu kan. Negeri satunya itu tetap di angka 0,50 dulu seperti itu. Nah, lagi 8-nya udah setuju untuk 0,75. Selain itu juga dari gubernurnya Bank of England itu sedikit setelah dia menaikkan suku bunganya pada saat ada konferensi itu dia memberikan statement bernada dovish yang dimana dia sedikit ragu-ragu dalam hal walaupun kita sudah menaikkan suku bunga, apakah kita bisa memaintain inflasi yang ada di negara kita. Jadi negara kita maksudnya dia itu adalah negara Inggris ya, negara Inggris. Jadi gubernurnya Bank of England itu masih ragu, walaupun dia sudah naikkan suku bunga, dia ragu apakah kita bisa memaintain, lebih tepatnya apakah kita bisa mengontrol inflasi turun kembali lagi ke 2-3% seperti itu, atau malah kita merusak kondisi perekonomian seperti itu. Jadi pernyataan seperti itulah yang membuat pergerakan dari candle pound sterling pada saat teman-teman trading di berita itu pasti dropnya jauh seperti itu. Nah, ketika drop itu terjadi, itu adalah merupakan nada dovish dari gubernurnya Bank of England. Tetapi dari segi investor dan trader, bisa dibilang ya, spekulan dan sebagainya, untuk dari negara Inggris sendiri, para investor, trader, dan spekulan itu melihat negara Inggris itu adalah negara yang kuat juga. Dan mereka yakin akan keputusan yang dilakukan oleh BOE. Oleh karena itu, para investor, trader, dan spekulan itu mulai scaling back lagi, atau lebih tepatnya kembali lagi masuk ke market untuk mengembalikan harga dari pound sterling. Jadi kalau teman-teman lihat itu di candle, ketika harga sudah drop atas pernyataan dovish itu, para investor dan para trader dan spekulan itu memproses lagi bagaimana maksudnya dari gubernur itu. Oh, ternyata itu maksudnya adalah cuma ragu-ragu dan sebagainya. Oh, ya udah, para investor dan trader itu mulai tetap yakin juga, dan harga mulai perlahan-lahan naik lagi kan sampai sekarang seperti itu. Lalu kita akan lanjut lagi. Fed akhirnya bergerak melawan inflasi dengan kenaikan suku bunga. Yes, kita sudah tahu bahwa tujuan the Fed untuk menaikkan suku bunga adalah memang untuk melawan inflasi. Tapi setelah kenaikan Fed, investor bertaruh pemotongan akan dimulai pada tahun 2024. Maksudnya di sini adalah, kalau teman-teman tahu, nanti mungkin akan saya buka di chartnya ya. Kalau teman-teman tahu, pada saat pengumuman adanya kenaikan suku bunga untuk the Fed, itu sebenarnya market sudah menebak ya. Tidak terlalu berekspektasi banyak sebenarnya. Karena apa yang dilakukan oleh Jerome Powell itu bisa dibilang tanda kutip bisa menjadi pisau bermata dua ya. Karena mengapa? Karena kita tahu harga inflasi itu tinggi. Cara untuk maintain inflasi memang dengan cara untuk menaikkan suku bunga. Tetapi kita tahu bahwa dampak dari COVID itu
ke dalam perekonomian itu masih terasa, dan apalagi sekarang adanya perang antara Rusia dan Ukraina, dan yang dimana kita itu belum tahu dampaknya terhadap ke market itu seperti apa nanti, ke negara-negara lain seperti apa. Jepang aja belum yakin gitu kan, Jepang belum yakin, Amerika seperti apa dengan negara yang besar. Untuk negara kita Indonesia sendiri, dampak dari dampak dari Rusia Ukraina juga belum kelihatan ya. Seperti itu. Jadi kenaikan 0,25 basis point itu yang dianggap oleh investor adalah sebagai pisau bermata dua. Memang dia akan mengendalikan inflasi, tapi apakah dengan menaikkan inflasi dengan menaikkan suku bunga itu dengan tujuan mengontrol inflasi tidak akan menurunkan pertumbuhan ekonominya? Apakah tidak akan mengurangi jumlah orang yang bekerja? Apakah tidak akan mengurangi tingkat belanja konsumen dan sebagainya? Nah, itulah yang menjadi pisau bermata dua bagi The Fed untuk menaikkan suku bunganya. Karena memang tujuan The Fed mau nggak mau untuk mengontrol inflasi adalah harus menaikkan suku bunganya, seperti itu. Dan di sini investor bertaruh bahwa nanti di tahun 2024 ketika inflasi itu memang turun dan ternyata pertumbuhan ekonomi itu tidak berlanjut lagi, GDP di Amerika itu tidak setinggi sekarang, maka pemotongan suku bunga itu akan terjadi lagi. Harga pasti akan naik lagi, bisa seperti itu ya. Ini kan di tahun 2024, masih 2 tahun lagi, masih lama, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat ECB memiliki ruang ekstra sebelum kenaikan suku bunga pertamanya. Nah, kalau kita tahu bahwa ECB seperti RBA ya, yang saya bilang tadi, ECB itu belum mau untuk menaikkan suku bunganya karena dia perlu lihat dari dampak secara langsung. Walaupun dampak di negara Jerman sudah mulai terasa ya, karena kalau kita lihat Jerman kan lebih dekat terhadap negara Ukraina. Jerman, Paris itu lebih dekat. Jerman, Prancis, Itali kayaknya ya, itu yang lebih dekat ke negara Ukraina. Jadi memang itu sudah mulai berasa efek perangnya ke negara tetangga tersebut. Tapi secara global untuk Uni Eropa sendiri belum terlalu berdampak. Oleh karena itu untuk ECB sendiri, presidennya yaitu Christine Lagarde itu belum menaikkan suku bunganya karena dia ingin melihat dulu bagaimana kondisi pasar nanti setelah ECB selesai program stimulusnya nanti. Karena diperkirakan di kuartal ketiga itu akan sudah selesai, dan ketika kuartal ketiga itu sudah masuk menuju kuartal 4 itu merupakan ada ruang ataupun ada range. Jadi di antara itu ECB akan melihat apakah perlu menaikkan suku bunga atau tidak. Karena kalau kita lihat dampak dari Ukraina dan Rusia ini belum merata ke negara Eropa secara menyeluruh seperti itu. Dan ECB tidak mau bergesa-gesa untuk menaikkan suku bunganya. Pokoknya ECB dan RBA ini konteksnya sama. Dia tidak ingin langsung menaikkan suku bunganya tanpa alasan yang jelas, seperti itu. Kalau BOE itu lebih ke kayak The Fed, bisa dibilang kubunya, bisa saya bilang seperti itu. RBA lebih kayak ECB, dan untuk BOE lebih kayak The Fed, seperti itu. Nah, yang terakhir, percobaan pembicaraan kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina yang keempat kembali gagal. Jadi pada saat hari Selasa kemarin itu sempat ada perundingan lagi dari pihak Rusia dan Ukraina di mana ya, saya lupa, Israel ya, saya lupa itu adanya untuk mencari kesepakatan damai, tapi ternyata tidak terjadi. Belum ada kesepakatan yang kembali gagal. Jadi kemungkinan nanti akan ada perundingan selanjutnya. Jadi saya rasa invasinya ini masih akan terjadi sampai di
mungkin mungkin akan masih terjadi, tapi saya rasa tidak akan lama. Karena saya rasa untuk dari kekuatan Ukraina sendiri sudah mulai melemah, dan dari market juga sudah tidak terlalu peduli terhadap perang tersebut, tidak seperti hype di bulan lalu. Kok teman-teman lihat pada saat awal pecah perang itu semuanya menggila, dimulai dari minyak naik, gold naik, dolar naik, euro drop, pound sterling drop, Audi dan sebagainya itu drop. Jadi bisa dibilang pasar sudah mulai stabil lagi, sudah tidak begitu peduli terhadap perang tersebut, yang dimana dipastikan bahwa perang itu akan mulai berhenti secara perlahan. Dan sekarang pasar lebih condong kepada tingkat inflasi juga seperti itu. Nah, kalau kita lihat ke dalam apa ya, kita kan lihat ini dulu ya, Fed Rate Monitor Tool. Jadi Fed Rate Monitor Tool ini kalau kita lihat di bulan Mei nanti akan ada kenaikan Mei 1, Juni, Juli, September, November, dan Desember. Jadi di Desember targetnya adalah di 1,75 sampai 2% untuk di tahun ini, seperti itu. Kalau kita lihat chart ya, berdasarkan apa yang terjadi di kemarin, kalau kita lihat di chart itu pada saat FOMC itu harganya sempat naik tinggi, tapi karena yang diekspektasikan itu tidak sesuai, takutnya harga kemudian drop lagi, drop, dan kemudian mulai perlahan naik tapi tetap drop. Untuk dari minyak sendiri, karena kemarin sudah terjadinya drop karena sudah adanya pembicaraan tentang kesepakatan damai walaupun gagal, harga minyak mulai perlahan drop, tapi sempat kemarin balik lagi karena atensi dari Rusia dan Ukraina itu kembali terjadi, sehingga harga minyak kembali lagi naik di atas $100 per barelnya, seperti itu. Sedangkan untuk gas, natural gas futures ini harganya masih stabil sebenarnya, tapi bisa dibilang ini harganya cukup tinggi sih. Kalau kita lihat dari beberapa terakhir itu harga sempat tinggi, seperti di tahun 2021 ini sempat tinggi juga, dan kemarin juga sempat tinggi lagi. Jadi untuk gas itu sebenarnya masih tinggi, untuk oil itu juga masih tinggi, sedangkan untuk gold itu sempat drop karena kalau kita tahu gold itu berbanding terbalik dengan suku bunga ya, seperti itu. Jadi walaupun ada adanya dampak perang, tapi sudah adanya suku bunga, itu kemungkinan gold sudah bermain-main lagi, seperti itu. Untuk detailnya nanti akan dibahas di analisa teknikal ya, putar gold itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa fundamental di minggu ini pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih sudah like, terima kasih sudah share, dan jangan lupa kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung ke kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk join juga ke channel Telegramnya Amandana, linknya itu ada di kolom deskripsi. Dan sampai jumpa di analisa fundamental minggu depan. Bye-bye semuanya.